Ya kuncinya cuma satu cuy, pakan, udah itu aja. Halo guys, balik lagi sama gua Super Hostel. Sekarang sudah H+7 atau 7 minggu setelah Hudilong yang kemarin baru datang itu ada di sini dan lagi gue proses grooming. Oke, kita langsung lihat aja udah semana sih, terus sudah sebesar apa gitu. Oke, nanti gue kasih tahu tipsnya cara grooming tuh kayak gimana. Disclaimer dulu, ini versi gue dan sepengalaman gue dalam keep ikan, terus juga dari trial and error berapa hudilong yang jadi korban yaitu jadi kesimpulannya ya gue udah nemuin cara ini. Jadi setiap kiper itu punya caranya masing-masing ya cuy dalam menangani ikannya atau peliharaannya. Oke, kita langsung ke depan guys. Oke cuy, jadi ini adalah makan pertama, makan pagi sekitar jam 6 sampai setengah 7 sebelum gue mulai kerja atau beraktivitas. Ini pak, kalau pagi itu gue kasih cabek ya, cacing beku untuk si hudilong ini. Supaya apa? Supaya pakan proteinnya terpenuhi. Ini salah satu pakan terbaik juga cuy. Gitu. Oke, kita kasih pakan hudilong. Nah, jadi ini guys, cabeknya kelihatan nggak? Nah, ini jangan terlalu banyak. Karena nanti kita akan kasih makan tuh sehari berkali-kali ya. Kenapa jangan terlalu banyak? Ya, supaya pertama ikannya nggak terbalik ya. Biasanya kalau kebanyakan makan tuh kebalik. Jadi kita bagi biarpun sedikit tapi rutin makannya. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, nih. Nah, tuh mereka udah pada nyamperin makan. Nah, ini untuk meal yang pertama ya, atau makan yang pertama di pagi hari. Kalau gue biasa pagi hari ya ini gue kasih cacing beku. Nah, tuh cuy, teman bisa lihat. Biarin mereka pada makan dulu, nanti siang sekitar jam 12-an kita kasih makan lagi cuy. Makannya apa? Nanti kita tengok, oke? Thank you. Nah guys, sekarang udah waktunya makan yang kedua. Tadi kan yang pertama cabek. Nah, ini yang kedua nih gua selingin sama pelet. Ini pelet Mizuho Shin King, ukurannya 2,2 mm. Terus ini tuh kenapa gue pakai? Ya, pertama kandungan proteinnya katanya tinggi. Ini bahasa Cina semua guys, gue nggak tahu nih. Baik, yang gue tahu itu dari teman-teman penghobi ikan goldfish itu katanya ini tinggi dengan protein, jadi bisa menambah pertumbuhan ikan tuh cepet. Nah, ini gue pakai terus. Nah, gue sebelum pakai itu biasanya gue rendam air dulu sekitar 1-2 menit ya. Tujuannya apa ya? Biar si peletnya tuh jadi empuk, jadi ikan tuh nggak munyahnya nggak susah gitu. Kalau dia punya, kalau langsung telan ya biar gak keselak mungkin. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, biar si kadar oksigen yang ada di pelet tuh keluar gitu guys, terlarut sama air. Nah, ini kita ambil sejumput aja, jangan terlalu banyak karena nanti kita kasih makan dia lagi. Nah, ini segini aja guys, cukup. Nah, terus ini kita tunggu sekitar 1 menit ya, sampai si peletnya tuh empuk. Baru kita kasih ke ikan yang ada di akuarium gitu cuy. Ini sudah sekitar 1 menit lebih lah. Sekarang kita kasih ke
ikan hudilong ini guys. Tuh udah pada nungguin tuh. Udah pada pengen makan. Ya, kita langsung cemplungin sama airnya karena air ini gua ambil dari akuarium ini. Itu. Jadi ya masih tetap air dari akuarium. Oke, kita cemplungin guys. Nah, tuh langsung pada makan cuy. Nah, kita tunggu sampai habis. Nanti sekitar 3 jam lagi kita kasih makan lagi dia, tapi dengan porsi yang sedikit ya. Jadi nggak dengan porsi yang banyak, sedikit tapi sering. Oke, kita ketemu nanti. Nah, ini waktunya makan lagi guys, buat yang ketiga kalinya. Jadi setelah pakan kedua tadi ada jeda sekitar 4 jam itu buat gua kasih makan lagi. Nah, pakannya masih sama, masih pelet. Oke, jadi pertama cabai, kedua pelet, ketiga pelet. Nah, ini peletnya tidak tidak sebanyak kayak tadi. Kalau tadi kan lumayan lah ya. Nah, ini hanya sedikit aja. Nah, teman-teman bisa lihat, ini hanya dikit aja. Ya, ibaratnya buat mereka nyemil-nyemil lah. Nah, itu sedikit aja. Seperti biasa, gua rendam lagi sekitar 1 menitan. Nanti kalau udah 1 menitan atau 1 menit lebih lah, baru kita kasih ke hudilongnya cuy. Oke, nanti kita kasih ke hudilongnya, kita tunggu sekitar 1 menit. Ini udah sekitar 1 menitan lebih. Sekarang kita kasih ke hudilong. Nah, ini mereka nih kayak lapar terus cuy. Tuh, mereka udah tahu kalau waktunya makan kapan. Kita sudah mulai aktif lagi. Nah, sekarang kita masukin peletnya. Nah, tuh mereka. Jadi sedikit aja cuy. Nah, sudah, kita tunggu lagi untuk makan yang keempat. Nah, buat makan yang keempat nanti sekitar 4 jam atau 3 jam dari sekarang cuy. Oke, kita ketemu nanti ya. Nah, ini pakan yang keempat kalinya guys, malam. Ini sekitar jam 7, jam setengah 8 ya. Jadi ini adalah makan terakhir. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dikasih lagi nanti jam 10, jam 11 ya nggak apa-apa. Kalau gua 4 kali itu terakhir jam segini. Terus habis itu ya udah biar ikan itu istirahat aja udah. Oke, sekarang kita kasih cabai lagi. Ini sedikit banget. Nanti setelah itu dia udah nggak makan lagi. Nah, ini pentingnya grooming tuh kayak gini guys. Nanti gue bakal jelasin. Oke, kita kasih pakan dulu. Oke, kita langsung celup ke anak-anak ini cuy. Nah, biarin mereka deketin. Ya, melatih mereka juga biar nggak takut sama tangan. Jadi kalau gue sambil gue giniin. Biasanya kalau jenis-jenis koi itu kayak gini cuy. Nah, kasih makan biar nggak takut sama tangan kita. Nggak takut kalau kita lewat di depannya. Nah, ini penting banget. Nah, kita lihat ya sambil makan. Yang platinum, yang golden, nah, yang panda juga ikut makan, tapi dia masih di bawah. Tuh, cari makan di bawah, masih agak takut lah ya. Jadi gue biasain tuh untuk memberi makan tuh kayak gini. Nah, oke, setelah itu kita akan bahas cuy. Jadi ini 4 sesi. Oke, biar semuanya makan dulu sampai habis, sampai kenyang. Nah, nanti baru kelihatan pertumbuhannya. Oke, kita ketemu lagi nanti cuy. Nah, jadi itu cuy, 4 kali gue kasih pakan, tapi kadang ya bisa 5 atau 6 kali
tergantung gue di rumah sibuk atau enggak. Terus pentingnya grooming buat hoodie long itu ya pertama biar terlihat besar terus indah, karena kan semakin dia besar terus layernya, terus di bagian kumisnya itu makin panjang makin indah gitu. Jadi perlu banget untuk grooming atau pembesaran. Nah, pada dasarnya pembesaran grooming si hoodie long sendiri ya sama seperti ikan mas koki atau goldfish. Jadi dipenuhi asupan hariannya atau pakannya itu menggunakan pakan yang memiliki kandungan protein tinggi gitu cuy. Nah, protein tinggi itu bisa didapat dari mana aja ya, bisa dari cacing beku, terus pelet. Kalau teman-teman mau simple ya sebenarnya pelet gitu. Nah, kemarin kan gue pakai pelet yang Misuho itu ya. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa ganti dengan pelet yang lain, karena gue juga dulu pernah coba pelet lain sebelum Misuho. Dia pelet yang murah lah, ada mereknya kayak Takari, Agaru, itu juga bisa. Nah, gue tuh pengen ganti aja, pengen coba kalau misal pakai Mizuho itu kayak gimana sih hasilnya gitu. Nah, ini makanya gue lagi coba, belum ada sebulan, paling baru ya 2 mingguan lah. Jadi gitu guys ya, karena kan kalau hoodie long dengan size kecil gitu lucu, teman-teman bisa lihat ini size kecil aja lucu gitu loh, dari slayernya, ekornya. Nah gimana kalau misalnya dia mempunyai size yang besar? Maka dari itu ya penting banget grooming biar badannya bulat, terus punya cepat besar, terus antara slayer, terus fin atas, terus dayung itu makin panjang juga, makin kelihatan kalau dia memang jenis hoodie long impor. Jadi hoodie long sendiri kan artinya kupu-kupu naga. Nah, semakin besar itu semakin kelihatan kalau ya memang bentuknya ketika berenang itu seperti kupu-kupu dan naga gitu guys. Jadi naga itu dari ya kepalanya, kumisnya, terus kupu-kupunya sendiri tuh ya dilihat dari slayernya sendiri, atau dari ekornya, fin atasnya, terus dayungnya. Nah, semakin panjang ya semakin indah, dengan ciri khas badan yang short body atau memiliki tubuh pendek gitu ya. Kalau yang biasa kan panjang tuh badannya. Jadi gitu cuy. Untuk tips groomingnya itu tadi seperti video di awal-awal itu, pakannya itu sehari bisa 4 kali atau 5 kali atau lebih. Jadi sering tapi sedikit guys. Jadi nggak banyak, karena kalau banyak pengalaman gue tuh si hoodie long ini langsung terbalik, kekenyangan atau kembung atau kenapa lah, pokoknya kayak gitu, kebalik aja tanpa alasan, terus nggak lama mati gitu. Jadi kalau bisa dengan pakan sedikit-sedikit ngasihnya itu, teman-teman boleh dikasih berkali-kali tapi dengan sedikit. Terus yang kedua itu grooming yang paling tepat menurut gua dan menurut pengalaman pribadi gua ya harus rajin-rajin sifon bagian bawah. Kayak ini kan kotor nih guys. Nah, ini besok pagi disifon. Kalau misalnya tersedot ke sana ke pipa ini ya lebih bagus, karena ada dorongan air dari sini. Tapi kalau nggak tersedot kita bantu dengan sifon. Jadi biasanya gue sifon. Dan kalau ini kan hitungannya makannya sering, otomatis kotoran dari ikan ini akan banyak guys. Nah, caranya itu minimal seminggu 2 kali tuh diganti airnya, tapi tidak semua, hanya 30% dari tank kalian. Kalau gue biasanya tuh segini nih, gue ganti, terus gue masukin air yang baru. Nah, terus untuk yang kedua kalinya, jadi yang pertama itu kan gue di hari Rabu atau Kamis
Kalau yang ganti air yang kedua kalinya itu 30% juga, itu biasa di hari Sabtu atau Minggu. Itu gue bersihin kapas-kapasnya, media mekanisnya tuh gue bersihin, difiltrasinya, biar kotoran-kotorannya itu uh, kebuang gitu ya. Jadi gue cuci atau gue bilas dengan air aja, air mengalir, biar kotoran-kotoran atau sisa makanan, sisa kotoran yang ada di sini yang tersedot ke pompa sana itu bersih dan hilang dari media mekanis tempat nyaringnya itu cuy. Nah ini kan dia mulai apa ya, ada kotoran-kotoran nih. Kalau misalnya nanti emang nggak tersedot ya kita bantu dengan sifon gitu cuy. Nah jangan lupa kalau misalnya grooming diperhatikan juga untuk suhu air. Jadi teman-teman, yang paling aman itu ya dengan suhu yang stabil, nggak turunnya cepet suhunya, nggak naiknya cepet. Jadi ya kalau diusahakan untuk cek suhu air. Jadi itu tadi sekilas tentang grooming yang gue lakukan di rumah. Sebenarnya bukan cuma buat hoodilong aja, tapi ya untuk ikan-ikan yang ada di sini kayak diskus, terus arwana, itu caranya hampir sama cuy. Yang membedakan itu kalau hoodilong itu gue kasih pelet aja untuk protein tambahan yang benar-benar instan gitu loh, cepet nggak ribet gitu. Nah ini disclaimer yang tadi gue bilang, kalau ini cara gue. Jadi setiap kiper itu punya cara masing-masing. Kalau gue kayak gitu, yang tadi yang gue videoin dari awal itu, dari makan pagi jam 6, terus selanjutnya sampai malam. Nah itu kalau cara gue. Terus ya pergantian air itu penting, karena makan sendiri kan ikan itu pasti buang kotoran. Nah itu harus kita perhatiin juga. Jadi memperhatikan kualitas air gitu. Sama pada umumnya ikan-ikan yang lain juga gue perlakukan dengan sama waktu proses pembesaran gitu, grooming. Karena ada beberapa orang itu yang yang suka beli ikan itu udah gede banget, atau tinggal menikmati aja kasih pakan. Tapi ada juga orang yang ya kayak gue gini, beli ikan dari kecil terus progres dari sampai besar kayak gitu. Beda-beda ya tiap orang, tapi ya kita nggak bisa bilang oh ini gue bener enggak. Jadi semuanya benar, punya cara masing-masing, punya kesukaan masing-masing gitu. Nah untuk hoodilong ini nanti gue akan update lagi kayak gimana sih sebulan atau 2 bulan ke depan, apakah semakin besar, semakin bertumbuh dengan cepat. Itu nanti gue bakal update lagi, sama seperti ikan-ikan lainnya, arwana, terus ada diskus juga. Nanti juga gue bakalan update ke depannya akan semakin besar, atau misalnya nanti ada ikan, mau beli ikan apa lagi, pasti gue update gitu ya guys. Nah nanti kemarin hoodilong ya itu yang gue beli kemarin, ada golden mandarin sama si panda gitu. Buat gue dua-duanya lucu, platinum lucu, dan gue emang tipe orang yang suka ikan-ikan yang punya ekor panjang atau ekor lebar gitu guys. Nah jadi, dan kalau misalnya ada yang bertanya, bang atau om atau pak, gimana sih caranya biar ikan tuh cepet gede, atau misalnya biar ikan goldfish tuh gimana biar cepet bulat jumbo itu pertumbuhannya, punya badan yang bagus. Kuncinya cuma satu cuy, pakan. Udah itu aja, pakan. Mau gimana, pakan dan pakan, perawatan, pemeliharaan air. Nah itu aja udah lu lakuin, lu konsisten, rutin, rajin, dan gue yakin hasil kedepannya itu bakal oke banget. Jadi gitu ya cuy, kuncinya itu ada di pakan. Udah itu aja. Oke, sekian video dari gua. Terima kasih yang udah nonton, yang udah share, semoga suka.
Eh, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung atau membuat teman-teman sakit hati dan sebagainya. Nggak ada niatan ya guys. Dan gue minta maaf. Disclaimer dulu, bukan mau menggurui tapi hanya berbagi atau sharing aja gitu. Terima kasih cuy. Bye bye.